Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa dengan saya Gus Rajiraya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari jamaah. Ruqyah yang pertama, tahlilan itu katanya bid'ah. Yang kedua, dalam pengobatan ruqyah itu juga dibilangkan bid'ah. Jadi saya jelaskan secara ringkas. Jadi tahlilan dan ruqyah itu apabila dikatakan bid'ah itu salah. Kenapa salah? Karena orang yang mengatakan bid'ah itu tidak paham sebenarnya Islam ini. Dia hanya paham dengan pemahaman yang dangkal. Jadi yasinan dan pengobatan ruqyah itu dibolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena kita berpegang teguh dalam Al-Quran dan hadis, sebaik-baiknya ucapan adalah Quran. Sebaik-baiknya doa adalah Quran. Jadi di Al-Quran itu untuk penenang jiwa yang bergejolak. Jadi kalau kita dalam pengobatan menggunakan ataupun dikatakan ruqyah, ya boleh. Kenapa? Yang dibaca itu Quran. Yang dibaca itu Quran. Quran itu penenang untuk jiwa. Jadi kalau kita sakit, jiwa kita itu lagi bergejolak. Beban pikiran kita itu lagi gak stabil. Dengan dibacakan oleh orang lain Quran dan kita merespon dengan pendengaran, maka pola pikir kita ini akan menjadi lebih lempang, lebih positif. Penyakit yang ada pada diri kita ini, pada si pasien, dia akan melawan. Dengan sugesti bacaan Quran tersebut akan melawan rasa sakit. Jadi begitu. Ya boleh. Kalau ada yang bilang ruqyah itu bid'ah, nggak boleh. Yang jelas orang tersebut tidak paham dengan Islam. Hadis banyak. Emang baca Quran nggak boleh, tapi wajib. Jadi ruqyah itu baca Quran. Jangan sembarangan bilang bid'ah. Yang nggak boleh pengobatan ala kedukunan. Dengan membakar menyan, dengan dupa, dengan sesajen. Ini yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk datang ke dukun. Dalam ilmu khalifah, di pendepokan khalifah, dan ini tidak dibenarkan Jadi apa dalam pengobatan yang kita jalani? Yaitu menggunakan air zikir. Tidak ada dengan embel-embel. Tidak ada dengan bunga. Walaupun secara digaris besari, menyan, dupa, bunga itu menjadi sunnah karena wewangian. Tapi di ajaran pendepokan khalifah tidak dibenarkan. Walaupun dalam kaji ilmu itu boleh. Jadi dalam pengobatan yang kita jalani hanya dengan air zikir. Apa yang dizikirkan? Ya terserah. Mau kita sebut dengan asma Allah yang subhanallah, mau Allahu Akbar, mau Allah, terserah. Yang penting kita sebut asma Allah. Karena di sini saya ada yang bertanya ruqyah apakah itu bid'ah, jadi saya jawab
dalam kaji ruqyah tidak bid'ah. Yasinan pada orang meninggal yang berduka cita, apakah itu bid'ah? Saya jawab itu tidak bid'ah. Walaupun orang tersebut berdalil katanya apabila apa yang tidak pernah dilakukan Rasulullah bisa menjadi bid'ah. Jadi jangan terlalu dangkal pemikirannya. Sikit-sikit bid'ah. Berarti yang berbicara bid'ah tidak paham dengan Islam. Dia pun tidak kenal Tuhan yang dia sembah. Jangankan Tuhan, dirinya saja dia tidak mengenal. Bagaimana dia mengenal Tuhan? Ini ciri-ciri orang yang sikit-sikit bid'ah. Padahal yasinan dan ruqyah itu yang dibaca Quran. Quran ini segala obat dari seluruh penyakit yang ada dalam diri kita. Itu kalau tahu. Kalau nggak tahu ya baca, sekedar baca saja. Nggak ada efeknya. Jadi beda. Orang yang baca Quran, apabila ada di sebelahnya orang yang terdapat di badannya banyak jin, ya nggak ada efeknya. Kenapa? Karena bacanya hanya sekedar baca, dia tidak tahu Quran itu yang sebenarnya. Tapi kalau orang yang paham kaji dengan Quran, dia jangankan baca satu ayat, satu juz, satu lembar, baca bismillah saja sudah ada efeknya kepada orang yang mendengarkannya. Itulah luar biasanya Quran tersebut. Jadi buat jamaah khalifah jangan tidak bisa menjawab. Itu bid'ah apa tidak? Enggak, tegas jawabnya. Jawabnya tegas, tidak. Kenapa tidak jawabannya? Kenapa tidak bid'ah? Karena yang dibaca Quran sebaik-baiknya ucapan itu adalah Quran. Ketika kita sedih, kita senang, apa yang kita baca? Quran. Ingat kepada Allah. Jadi di sini sedikit semoga seluruh jamaah khalifah dan teman-teman dapat berpikir bijaksana lagi. Bukan adat. Oh ya, orang meninggal, orang sakit di ruqyah, itu bukan adat. Itu ajaran Islam. Kenapa? Orang meninggal ketika berduka cita, pikirannya akan goyah. Beban mentalnya dan itu akan menyebabkan sebuah penyakit. Dengan membacakan Quran itu sebagai penenang jiwa. Jadi pahami dulu Quran baru bicara bid'ah. Sedih lihatnya. Kadang-kadang sedihnya apa? Yang berbicara tentang bid'ah ini orang yang luar biasa detailnya, sarjana, tapi dia tidak paham Islam. Padahal dia otaknya dipakai yang hanya didengkul, bukan untuk berpikir, untuk mencari akal. Jadi kalau ada yang jawab, ada yang tanya ruqyah itu bid'ah, tidak boleh, itu ajaran Islam. Kenapa? Yang dibaca adalah Quran, lain aji-ajian. Ya, ingat, lain dengan aji-ajian. Jadi saya bicara tegas sekali lagi seluruh jamaah khalifah. Apabila ada yang bertanya yasinan pada orang yang kemalangan, meruqyah orang yang lagi sakit, itu tidak yang dibilang orang bid'ah. Ini mau ustadz pun yang bicara bid'ah, dia hanya detailnya saja yang ustadz, dia tidak paham itu Quran. Jadi jawabannya boleh. Kenapa? Karena yang dibaca Quran. Yang dibaca Quran. Saya ulang-ulang, yang dibaca itu Quran. Quran itu penyembuh dari segala penyakit. Itu kalau yang paham dengan Quran. Nah,
Mungkin demikian penjelasan dari saya, Gus Raji Rayas. Semoga sedikit penjelasan dari saya ini bermanfaat untuk teman-teman dan saudara dan seluruh jamaah saya yang berada di seluruh Indonesia dan luar negeri. Ya. Semoga bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan orang yang bertanya, kenapa kita itu nama perguruannya, perdepokannya Khalifah Ma'rifatullah. Raja, Khalifah itu raja. Ma'rifatullah itu mengenal Allah, sangat luar biasa ilmunya. Karena ilmu Tuhan. Ya, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.